jadi karies gigi atau kita kenal dengan gigi berlubang adalah kerusakan jaringan keras gigi karena aktivitas mikroorganisme. Jadi awalnya itu makanan menempel pada gigi, kemudian tidak dibersihkan, lama-lama oleh bakteri ini dilakukan fermentasi sehingga suasananya menjadi asam, lama-lama gigi akan terkikis larut sama saliva, larut sama air liur sehingga terjadilah gigi berlubang atau kita kenal dengan karies gigi. Makanan yang manis maka akan menyebabkan karies gigi. Penyebab karies gigi biasanya adalah bakteri Streptococcus mutans. Jadi banyak sekali anak-anak umur 2 tahun ya biasanya itu ngedot sambil minum susu, tidur sampai pagi baru dilepas. Itu akan menyebabkan terjadinya ulcering botol karies atau karies gigi yang disebabkan karena botol susu. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast, kanal informasi dan edukasi Sutomo. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Erna Fahriana, spesialis prostodontia, yang akan menjadi host dalam bincang santai hari ini dengan tema pengenalan dan pencegahan karies gigi pada anak. Pada episode kali ini, kita akan membahas permasalahan gigi yang sangat sering terjadi pada anak-anak, yaitu karies gigi, atau yang disebut juga dengan gigi berlubang. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, hari ini sudah hadir narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya, Dr. Gigi Triwijayanti, spesialis kedokteran gigi anak. Beliau adalah Dr. Gigi staf KSM, Kesehatan Gigi dan Mulut, yang memiliki spesialisasi di bidang kesehatan gigi anak. Selain aktif dalam praktek klinis, beliau juga merupakan anggota Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia dan anggota Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Dr. Gigi Tri. Halo, selamat pagi Dr. Erna. Selamat pagi dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih sudah diundang di sini. Saya sangat senang sekali. Alhamdulillah. Baik dokter, kita langsung saja mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya dok ya. Jadi apa sih dok yang dimaksud dengan karies gigi? Ya, terima kasih pertanyaan Dr. Erna. Jadi karies gigi atau kita kenal dengan gigi berlubang adalah kerusakan jaringan keras gigi karena aktivitas mikroorganisme. Biasanya adalah bakteri Streptococcus mutans. Bagaimana bakteri Streptococcus mutans ini bisa melakukan kerusakan gigi? Jadi awalnya itu makanan menempel pada gigi, kemudian tidak dibersihkan, lama-lama oleh bakteri ini dilakukan fermentasi sehingga suasananya menjadi asam, lama-lama gigi akan terkikis larut sama saliva, larut sama air liur sehingga terjadilah gigi berlubang atau kita kenal dengan karies gigi. Jadi proses gigi berlubang ini tidak terjadi dalam waktu singkat ya dok ya? Sudah pasti Dr. Erna. Jadi tidak langsung tiba-tiba gigi saya berlubang itu. Benar. Jadi ada prosesnya ya dok ya? Benar. Oke, menarik sekali dokter. Lalu gigi berlubang ini kan sering sekali terjadi pada anak-anak ya dokter ya. Kira-kira kenapa ya dok anak-anak itu lebih rentan terjadi karies gigi? Begini Dr. Erna, jadi anak-anak ini sangat suka sekali dengan makan makanan manis, terutama coklat, permen, dan makanan manis lainnya yang lengket pada gigi. Ketika makanan lengket pada gigi, anak-anak juga punya kecenderungan untuk malas untuk membersihkan giginya. Atau jika dia sikat gigi, biasanya gerakan motoriknya tidak adekuat, sehingga gigi ini tidak bersih 100%. Masih ada sisa makanan yang menempel pada gigi. Akibatnya gigi akan mudah terjadi karies. Selain itu, struktur gigi anak-anak, gigi susu ini beda sama gigi permanen, Dr. Erna. Gigi susu ini dia lebih tipis, jadi lebih rentan untuk terjadi karies gigi. Gitu ya dok ya, jadi ternyata kompleks sekali ya dok, dan ternyata struktur gigi orang dewasa dan gigi anak itu berbeda ya dok ya. Nah, Oke, jadi pertanyaan selanjutnya dokter, kira-kira gigi susu ini kalau sudah berlubang itu orang tua sebaiknya membiarkan saja atau harus dirawat ya dok? Karena kan banyak orang tua yang beranggapan bahwa gigi susu kalau sudah berlubang toh nanti dia akan diganti dengan gigi dewasa ya dok ya. Kira-kira kalau menurut dokter Tri bagaimana dok? anggapan orang tua tersebut sebaiknya perlu dibenahi, Dr. Erna, karena gigi susu ini banyak loh fungsinya. Yang pertama adalah untuk pengunyahan.
Gigi untuk mengunyah. Bayangkan jika gigi anak Anda sakit sobat sehat, maka anak-anak akan GTM, tidak mau untuk membuka mulut, tidak mau mengunyah makanan karena sisa makanan ketika masuk ke dalam gigi akan terasa aduh sakit banget gitu. Selain untuk mengunyah, juga untuk fungsi estetik penampilan. Jika giginya gigis, hitam-hitam, anak-anak akan cenderung tidak pede, apalagi untuk membuka mulut. Jadi mereka akan cenderung bicara sambil bisik-bisik, atau tidak mau foto dengan giginya kelihatan tidak mau, karena mereka tidak percaya diri giginya berlubang. Yang ketiga adalah gigi membantu untuk berbicara. Jika anak giginya berlubang, maka dia akan pelo, ada konsonan kata tertentu yang tidak bisa diucapkan. Selain itu yang paling penting adalah gigi susu ini merupakan guide untuk tumbuhnya gigi permanen. Jika gigi susu ini cepat dicabut padahal belum waktunya ya Dokter Erna, maka gigi yang sebelah-sebelahnya akan tipping, akan mengisi ruang kosong pada gigi susu tersebut. Akibatnya apa? Gigi permanen akan kehilangan ruang untuk tumbuh, sehingga akan terjadi kita kenal dengan istilah gigi jingsul, gigi tidak pada tempatnya. Maka akan ke depan butuh perawatan yang lebih kompleks lagi, misalnya perawatan ortodonsi, perawatan yang lain. Jadi saran saya gigi susu harus segera dirawat. Wah, ternyata sangat kompleks sekali ya. Jadi ternyata fungsi gigi pada anak itu tidak hanya fungsi pengunyaan saja ya dok ya. Betul. Ternyata ada fungsi bicara, kemudian terjadi susunan-susunan gigi yang nanti akan berubah kalau misalkan gigi susu yang harusnya belum copot, ternyata dia udah copot duluan. Sementara gigi penggantinya belum tumbuh ya dok ya. Betul sekali Dokter Erna. Oke, selanjutnya dokter, apa saja sih dokter faktor utama yang menjadi penyebab karies gigi? Jadi faktor penyebab karies gigi itu ada 4. Yang pertama adalah host. Host ini artinya adalah tubuh manusia itu sendiri. Biasanya kita kenal dengan air liur atau saliva. Saliva yang produksinya terlalu sedikit, dia akan menyebabkan terjadinya karies gigi. Kemudian faktor yang kedua adalah substrat atau makanan. Makanan yang manis maka akan menyebabkan karies gigi. Kemudian yang ketiga adalah mikroorganisme, yaitu bakteri. Penyebab karies gigi biasanya adalah bakteri Streptococcus mutans. Dan yang keempat adalah waktu. Waktu di sini maksudnya Dokter Erna adalah misalkan makanan manis ini dimakan sama anak-anak, tidak segera dikunyah. Biasanya anak-anak suka diemut nih, makanan lama di dalam rongga mulut. Maka waktu yang lama ini bakteri akan senang, akan berpesta pora, akan segera memakan dan menyebabkan fermentasi. Lama-lama akan terjadi karies gigi. Wah, ternyata sangat kompleks sekali ya dok ya, faktor yang menyebabkan karies gigi itu ya dok ya. Betul sekali Dokter Erna. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dokter, biasanya anak-anak itu kan kalau mau tidur, itu kan biasanya nggak bisa tidur kalau nggak minum susu dong. Yeah. Nah, itu kira-kira kebiasaan minum susu sebelum tidur itu apakah bisa menyebabkan karies gigi pada anak dok? Sangat bisa banget Dokter Erna, karena susu yang tidak dibersihkan dia akan menempel pada gigi anak. Di sini bakteri sangat senang banget ya. Kemudian dia akan memakan sisa susu yang menempel pada gigi anak, kemudian difermentasi sehingga terjadi karies gigi. Terutama susu yang diminum dengan menggunakan DOT, kita kenal dengan nursing bottle karies. Jadi anak-anak suka nyusu sampai pagi dengan menggunakan DOT. Ini juga 90% menyebabkan karies pada anak-anak, terutama pada usia 2 tahun ke bawah. Wah, gitu ya. Ternyata ada hubungannya ya minum susu sebelum tidur, apalagi kalau nggak dibersihkan gitu ya dok ya. Betul banget. Bisa menyebabkan karies gigi. Berarti artinya orang tua itu harus tahu ya dok ya, kapan anaknya ini timbul karies pada giginya ya dok ya. Iya betul banget Dokter Kira-kira Erna. apa aja dok tanda-tanda karies gigi pada anak yang orang tua itu bisa melihat secara klinisnya itu, oh ternyata anakku ini bolong giginya gitu. Kira-kira apa aja dokter? Jadi pertama biasanya terlihat adanya putih-putih pada gigi, kita kenal dengan istilah white spot. Setelah itu biasanya ada bercak kekuningan atau kecoklatan pada gigi. Setelah itu biasanya ada anak mengeluh sakit gigi, rewel, untuk makan dia sakit, nggak mau buka mulut, untuk minum minuman yang dingin pun juga merasa kesakitan. Ternyata ketika dibawa ke dokter gigi, baru ketahuan, oh ini giginya berlubang.
Wah, berarti kita nggak boleh nunggu sakit baru ke dokter gigi ya dok ya. Jadi kita harus tahu tanda-tanda awalnya supaya kita bisa mencegah lebih awal ya dok ya. Iya, betul banget. Nah, terkait dengan pencegahan nih dok, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan orang tua supaya anak-anaknya giginya bebas dari karies gigi? Ini adalah pertanyaan saya paling tunggu-tunggu nih Dokter Ena, karena kan tema kita pencegahan karies gigi anak. Jadi pencegahan karies gigi itu tidak hanya bisa dilakukan di rumah, tapi juga di office atau di dokter gigi. Pencegahan di rumah yang bisa dilakukan oleh Sobat Sehat Dokter Sutomo adalah pertama, dengan sikat gigi secara rutin. Jadi orang tua harus mengedukasi anaknya nih, kamu harus sikat gigi sebelum tidur malam dan sesudah sarapan pagi, tapi harus menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Yang kedua adalah mengurangi makan makanan manis. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan di rumah, memperbanyak makanan berserat tinggi yaitu buah-buahan. Selain itu, anak juga harus rutin dibawa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali meskipun giginya tidak berlubang. Yang dilakukan dokter gigi biasanya adalah memberi vitamin gigi. Tindakannya disebut dengan topikal aplikasi fluor. Dan jika ada ceruk yang dalam di gigi geraham, biasanya kita melakukan pit fissure sealant. Jadi ceruknya diisi dengan bahan namanya sealant, Dokter Erna. Wah, menarik sekali. Ternyata cukup banyak ya dok ya tips-tipsnya, dan ada satu istilah yang mungkin Sobat Sehat Sutomo belum pernah denger nih. Ternyata gigi itu juga butuh vitamin ya. Jadi nggak cuman kita minum vitamin biasa itu, tapi ternyata ada loh namanya vitamin gigi. Iya, betul Menarik banget. sekali dokter. Selanjutnya dok, untuk anak-anak, apakah orang tua itu masih perlu membantu menyikat gigi anaknya dok? Atau kita bisa membiarkan saja anak-anak menyikat gigi sendiri? Kira-kira bagaimana dokter? Iya, untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun atau kita kenal dengan balita, sebaiknya orang tua memantau sikat gigi anak. Anak-anak tetap menyikat giginya sendiri dengan menggunakan pasta. Kemudian orang tua melihat apakah sudah bersih atau tidak. Karena seperti kita ketahui Dokter Ena bahwa gerakan motorik anak di usia balita itu kurang adekuat untuk membersihkan gigi. Terutama gigi atas, gigi belakang, sela-sela gigi biasanya kurang bersih. Supaya tidak terjadi karies, maka orang tua harus membantu membersihkan kembali. Tapi tidak semata-mata menyuruh, tapi memberi contoh. Jadi di depan cermin, orang tua memberi contoh bagaimana cara sikat gigi yang bersih dan sehat. Wah, berarti peran orang tua juga sangat penting ya, supaya anak itu sikat giginya bisa bersih gitu ya. Iya, dok betul ya. banget Dokter Erna. Oke, nah ini dok yang paling sering kejadian nih dok. Jadi anak-anak itu paling takut ke dokter gigi dok. Iya. Nah itu gimana ya dok ya supaya kita bisa mengajak anak ke dokter gigi tanpa rasa takut? Kira-kira dokter Tri ada tips-tips tertentu nggak supaya anak-anak nggak takut ke dokter gigi? Iya, anak-anak tuh ke dokter gigi takut karena sering ditakut-takutin orang tua. Misalkan anak tidak mau makan ditakut-takutin. Nanti di dokter gigi disuntik loh, nanti gigi kamu dicabut loh. Jadi image anak tentang dokter gigi ini menakutkan seperti setan begitu Dokter Ena. Makanya supaya anak tidak takut ke dokter gigi, kita bisa memberikan image yang baik. Dokter gigi adalah peri atau malaikat. Oleh karena itu, jangan bawa anak Anda ke dokter gigi ketika giginya sakit aja. Ketika giginya masih sehat, bawa ke dokter gigi supaya dia terbiasa dengan lingkungan di kedokteran gigi. Jadi menganggap dokter gigi adalah teman, sahabat yang menyenangkan. Wah, berarti peran orang tua sangat penting ya untuk mengenalkan image yang baik bahwa dokter gigi itu tidak menyeramkan ya dok ya. Iya, betul banget Dokter Erna. Nah, terkait kunjungan ke dokter gigi nih dok, kira-kira kalau misalkan Sobat Sutomo mau berobat atau mungkin sekedar memeriksakan gigi anaknya ke RSUD Dokter Sutomo, kira-kira bisa nggak dok? Bisa banget, di RSUD Dokter Sutomo ada poli gigi, tempatnya di gedung geriatri di gedung D lantai 1. Di sini tidak hanya periksa tentang gigi anak saja, tapi jika orang tuanya misalkan sariawan, bisa di poli penyakit mulut, ada dokter spesialis penyakit mulut di sini. Misalkan gigi orang tuanya ada yang hilang, bisa dilakukan pembuatan gigi palsu. Di sini ada spesialis prostodontia.
Jika orang tua yang ingin cabut gigi, ada spesialis bedah mulut dan banyak sekali spesialis dokter gigi yang lain yang melayani kesehatan gigi, tidak hanya gigi anak tapi juga gigi dewasa di RSUD Dr. Sutomo. Wah, menarik sekali Dok pembicaraan kita hari ini. Namun sayang sekali waktunya sudah mau habis. Jadi sebelum kita menutup podcast hari ini Dok, mungkin Dokter Tri ada pesan untuk para orang tua yang sedang mendengarkan podcast kita hari ini. Baik, terima kasih Dokter Ena atas kesempatannya. Sobat Sehat Dr. Sutomo, terutama orang tua anak, saran saya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, lakukan kunjungan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Di rumah, orang tua bisa melakukan pencegahan dengan sikat gigi, kemudian mengurangi makanan manis. Dan di dokter gigi, orang tua bisa juga meminta dokter gigi untuk melakukan vitamin gigi seperti topik aplikasi fluor dan juga Pigvisur Sealant. Oke, terima kasih banyak dokter atas informasi yang sangat bermanfaat hari ini. Sama-sama Dokter Erna. Oke, Sobat Sehat Sutomo, demikian perbincangan kita hari ini tentang karies gigi dan cara pencegahannya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kesehatan untuk kita semua, terutama tentang pentingnya menjaga gigi anak. Saya Dr. Gigi Erna Fahriana, spesialis prostodontia, selaku moderator dalam acara podcast hari ini. Pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa senyum sehat setiap hari. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Sampai jumpa di podcast kesehatan selanjutnya.